Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai otot. Otot adalah alat gerak aktif karena otot yang bergerak untuk menggerakkan sebuah tulang. Kemudian otot juga untuk mempertahankan postur tubuh, membantu sistem organ, dan sebagai pembungkus tulang. Otot mempunyai 3 kemampuan khusus. Kontrabilitas, ini adalah kemampuan otot untuk berkontraksi atau memendek dari ukuran semula. Kemudian ekstensibilitas, ini kemampuan untuk berrelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang terakhir adalah kemampuan untuk elastisitas, adalah kembali kepada ukuran semula. Jenis otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah otot lurik, mempunyai bagian gelap dan terang, mempunyai inti dengan jumlah yang banyak, letaknya di tepi. Merupakan otot sadar karena cara bekerjanya dipengaruhi oleh sistem kesadaran. Cepat berkontraksi dan mudah lelah. Kemudian melekat pada tulang sehingga disebut juga sebagai otot rangka. Atau yang dalam sehari-hari otot lurik ini dikenal dengan sebutan sebagai daging. Otot lurik terdiri atas 2 bagian. Ventricle atau empal otot, ini ditunjukkan oleh gambar B, adalah bagian yang bisa berkontraksi dan berrelaksasi. Yang kedua adalah tendon atau urat otot yang ditunjuk oleh gambar A. Ini adalah bagian yang melekat pada tulang. Apabila tendon melekat pada tulang yang bergerak, maka dinamakan insersi. Sedangkan kalau melekat pada tulang yang diam atau tidak bergerak, maka dinamakan origo. Bila sebuah otot mempunyai 2 tendon, maka disebut dengan otot bisep yang ditunjuk oleh C. Tetapi bila mempunyai 3 tendon, maka disebut sebagai otot trisep. Ini yang ditunjuk oleh gambar D. Yang kedua adalah otot polos. Bentuknya gelendong dengan 1 inti di tengah. Tidak mempunyai garis-garis gelap dan terang. Letaknya di bagian organ dalam atau organ visceral tubuh. Kemudian bekerjanya di luar kesadaran sehingga disebut sebagai otot tak sadar. Bereaksinya lambat tetapi tidak mudah lelah. Yang ketiga adalah otot jantung. Ini mempunyai garis-garis seperti otot lurik, tetapi pada otot jantung ada percabangan. Intinya banyak, terletak di tengah. Merupakan otot tak sadar karena bekerjanya tidak dapat dipengaruhi oleh kesadaran. Kontraksinya kuat dan berirama. Hanya terletak pada jantung. Otot jantung dikenal juga sebagai otot yang istimewa karena cara bekerjanya sama dengan otot polos, tetapi bentuknya sama dengan otot lurik. Tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini ada pada bentuknya, jumlah inti sel, letak inti selnya, sistem kerja, reaksi, gerakan, dan letaknya. Cara kerja otot. Otot dikatakan bekerja secara antagonis atau berlawanan. Jika yang satu berkontraksi, maka otot yang lain berrelaksasi. Ini contohnya pada otot bisep dan otot trisep. Kalau misalnya kita akan mengangkat tulang lengan bawah ke atas, maka otot bisep berkontraksi, sedangkan otot trisepnya berrelaksasi. Tapi kalau kita kembali meluruskan tulang lengan bawah, maka yang berkontraksi sekarang adalah otot trisep. Otot bisep
yang melakukan relaksasi. Gerak otot antagonis ada beberapa macam. Yang pertama adalah gerak fleksi atau gerak menekuk dan gerak ekstensi atau gerak meluruskan. Ini contohnya pada otot bisep dan trisep tadi. Kemudian abduksi, ini gerak menjauhi badan, dan adduksi ini gerak mendekati badan. Contohnya gerak tangan yang menjauh atau mendekati tubuh. Berikutnya depresi, ini gerak menurunkan, elevasi, ini gerak mengangkat. Misalnya gerak membuka atau menutup mulut. Kemudian inversi, ini gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi, ini gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Berikutnya otot yang bekerja secara sinergis. Ini otot yang bekerjanya saling membantu atau saling bekerja sama sehingga tidak terjadi berlawanan. Contohnya otot-otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika menarik nafas, atau juga otot tulang lengan hasta dan lengan pengumpil. Yang termasuk gerak sinergis adalah supinasi. Ini gerak menengadakan telapak tangan ketika tulang hasta dan tulang pengumpil dalam keadaan menyilang. Jadi pada gambar B. Kemudian gerak pronasi, ini gerak menelungkupkan telapak tangan saat tulang hasta dan pengumpil dalam keadaan sejajar. Ini yang ditunjukkan oleh gambar A. Berikutnya adalah sumber energi otot. Di dalam bekerja, otot membutuhkan energi. Energi dapat diperoleh dari ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan dari proses oksidasi karbohidrat dan lemak. Kemudian dari proses glikolisis atau pemecahan glikogen menjadi glukosa yang terjadi di dalam sitoplasma sel. Selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama adalah kram. Ini kontraksi otot yang terus-menerus sehingga terjadi kejang dan terasa sakit. Bisa disebabkan karena cuaca dingin atau terjadinya ketidakseimbangan ion tubuh. Kemudian tetanus, ini disebabkan oleh bakteri Clostridium. Kemudian hernia, ini terjadinya pelemahan pada dinding otot perut. Hipertrofi, ini otot yang membesar karena aktivitas yang berlebih. Sedangkan kebalikannya adalah atrofi, ini otot yang menyusut karena tidak digunakan. Atau bisa juga karena terjadi infeksi oleh virus. Demikian pembahasan untuk otot. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.